Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video channel YouTube saya. Dan pada video kali ini, mohon maaf jika saya menggunakan avatar, karena hanya ingin sekedar menggunakan fitur baru di Zoom yang saya baru coba kali ini. Di mana untuk video kali ini kita akan melanjutkan komponen RPP selanjutnya, yaitu tabel aktivitas guru dan siswa. Ya, jadi tabel aktivitas ini tentunya harus dicantumkan di setiap akhir kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang dimaksud. Jadi misalkan ini pertemuan yang pertama, maka ada komponen B, C, kemudian ada tabel aktivitas. Ketika masuk pertemuan yang kedua, maka lanjut lagi ada komponen B untuk pertemuan kedua, komponen C untuk pertemuan kedua, dan ada tabel aktivitas untuk pertemuan yang kedua. Jadi seperti itu cara mencantumkannya. Dan di setiap tabel aktivitas ini dibagi tiga kegiatan. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Dan di samping kegiatan yang dimaksud, itu ada alokasi waktu. Sehingga jumlah alokasi waktu, baik dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup, jumlah alokasi waktunya harus sesuai dengan JP yang tertulis pada RPP di pertemuan yang dimaksud. Misalkan untuk materi metabolisme misalnya ya, tertulis 6 kali 45 menit. Artinya ada 3 pertemuan, di mana satu pertemuannya adalah 2 kali 45 menit. Seperti itu ya. Jadi ini pun alokasi waktunya silahkan nanti dipertimbangkan secara logis. Yang jelas jumlah, sekali lagi jumlah alokasi waktu dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup jumlahnya harus sesuai dengan jumlah JP pada pertemuan yang dimaksud. Secara logis, tentu kegiatan pendahuluan akan lebih sedikit dari kegiatan inti, dan kegiatan penutup pun tentu akan lebih sedikit dari kegiatan inti. Di mana tentu porsi yang lebih besar, persentase alokasi waktunya itu adalah kegiatan inti sebetulnya. Ya, idealnya seperti itu. Tapi untuk perbandingan persentasenya berapa-berapa, itu silakan dipertimbangkan secara logis saja. Misalkan seperti ini. Kegiatan pembuka, misalnya dipertimbangkan perlu berapa menit nanti ketika implementasi di lapangan. Misalkan di sini 3 menit atau 5 menit mungkin ya, di sini 5 menit. Persepsi mungkin 15 menit, motivasi mungkin 5 menit, menjelaskan tujuan mungkin 5 menit. Jadi 5 tambah 5, 10, 10 tambah 15, 25, 25 tambah 5, 30. Jadi mungkin di sini bisa ditulis 30 menit. Tapi itu hanya perkiraan ya, tidak bisa dihitung secara kasar seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kelogisan implementasi nanti di lapangan seperti apa. Namun kita bisa membayangkan kira-kira butuh berapa menit untuk melakukan tahapan kegiatan yang dimaksud. Oke, yang pertama, di sini dibagi menjadi tiga kolom ya. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah tahapan kegiatan, berisi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, di mana di sini sudah ada template kegiatan yang perlu dilakukan. Namun untuk di bagian inti, tahapan kegiatannya adalah terkait sintaks. Jadi di sini tidak ada template khusus, tapi disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih. Kemudian untuk tahapan kegiatan penutup, ini sudah ada template-nya yang tinggal diikuti. Gitu ya. Kemudian di masing-masing tahapan kegiatan, kita punya 2 kolom. Ada kolom aktivitas guru, ada kolom aktivitas siswa. Aktivitas guru di sini adalah kegiatan yang guru lakukan pada tahapan kegiatan yang dimaksud. Sedangkan aktivitas siswa adalah berisi prediksi respon siswa yang kita harapkan ketika gurunya memberikan kegiatan seperti itu. Ya, kita contohkan saja misalnya. Kegiatan pembuka itu biasanya mengondifikasikan awal belajar seperti siswa merapikan tempat duduknya, membersihkan sampah-sampah yang berserakan di bawah mejanya. Kemudian jika ada soal pretest silahkan diberikan, tapi ini tentu ini ya kondisional ya, tergantung tujuan gurunya apakah perlu ada tidak pretest. Dan biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya bagi mata pelajaran di jam pertama, biasanya seperti itu. Nah, tentu aktivitas siswa di sini adalah respon yang diharapkan, ya.
respon yang diharapkan. Sebagai contoh, kita coba tulis ya, kita coba jabarkan satu saja. Misalnya di sini, sebentar. Mengondisikan awal belajar adalah guru meminta siswa merapihkan tempat duduknya dan meminta siswa membersihkan sampah yang terdapat di bawah yang ada di bawah meja. Nah, tentu harapan siswanya, prediksinya adalah kita coba buat dulu ini agar sejajar ya, biar tidak biar terlihat itu aktivitas siswa pada instruksi guru yang mana sebentar. Oke, di sini. Nah, jadi disejajarkan seperti ini, misalkan siswa merapihkan tempat duduk dan eh, membuang sampah ke tempatnya. Nah, tentu ini adalah respon siswa untuk aktivitas guru yang di sebelahnya. Begitupun misalkan eh, guru mengecek kehadiran siswa, kemudian di sini disejajarkan ya, di sini disejajarkan berarti dia ada di sini. Siswa merespon panggilan guru saat mengecek kehadiran. Nah gitu ya, sama ini pun kita coba letakkan di bawahnya agar sejajar dengan respon siswa selanjutnya. Misalkan guru meminta siswa menyanyikan Indonesia Raya. Kalau di sini ada responnya, siswa menyanyikan Indonesia Raya. Nah, seperti itu. Jadi, cara menulisnya adalah disejajarkan. Ini adalah aktivitas guru. Sejajar lurus ini adalah respon siswanya. Kemudian ini juga aktivitas guru, ini adalah respon siswanya. Dan aktivitas guru ini adalah respon siswanya. Nah, ini dipertimbangkan saja kira-kira ketika guru menginstruksikan siswa merapikan tempat duduk, memungut sampah, mengecek kehadiran, menyanyikan Indonesia Raya bagi jam pelajaran yang pertama, itu kira-kira butuh berapa menit. Nah, itu tinggal dipertimbangkan saja. Nanti di jumlah menitnya berapa, tulis di sini alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan. Begitu ya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan cara menulis aktivitas guru dan respon siswa saja. Untuk selanjutnya silahkan dipraktikkan untuk dibuatkan aktivitas guru dan siswanya oleh masing-masing anggota di dalam kelompok mata kuliah saya di perencanaan pembelajaran. Oke, untuk kegiatan pembuka biasanya seperti itu ya. Untuk apersepsi, apersepsi ini biasanya adalah menjembatani antara pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Jadi misalkan guru tuh sebelum memulai materi hari ini tentang materi A misalnya ya, tentang materi A. Nah, guru itu di awal di kegiatan pendahuluan biasanya dia mencoba memberikan pertanyaan atau fenomena atau mengingatkan materi sebelumnya yang nantinya akan dikaitkan dengan materi hari ini. Dan tentu harus terlihat keterkaitannya ya. Jadi misalnya apa ya? eh Apa? Saya coba contohkan tapi saya tidak hafal urutan materi di sekolah. Misalnya virus saja ya. Misalnya kita pertemuan sebelumnya sudah belajar virus dan pertemuan hari ini misalnya mau belajar bakteri. Maka ketika mau belajar materi sebelum ketika mau belajar bakteri sebelum masuk kegiatan inti, maka di kegiatan pendahuluan saya akan memberikan suatu pertanyaan yang mengingatkan siswa dulu tentang materi sebelumnya mengenai virus, kemudian dikaitkan dengan materi hari ini. Misalnya seperti ini. Oke, anak-anak, jadi siapa yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Siswanya menjawab sekarang virus. Oke, ada yang masih ingat apa ciri-ciri virus? Nah, mungkin ada siswa yang menjawab ciri-ciri virus adalah dia eh, makhluk eh, dia adalah partikel penginfeksi misalnya. Dia adalah partikel penginfeksi
dan berukuran kecil dan lebih kecil dari bakteri, misalnya ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, nanti si gurunya akan menyampaikan tentang materi hari ini. Nah, bagi Anda yang masih ingat ciri virus kemarin, hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisme selanjutnya, yaitu tentang bakteri. Nah, kira-kira ketika belajar virus, virus ada peran menguntungkan tidak? Ya ada, misalnya peran menguntungkannya ini. Ada nggak peran merugikan? Ada, misalkan ini. Oke, nah kita coba cek bakteri. Apakah bakteri juga punya peran menguntungkan dan peran merugikan? Apakah bakteri sekecil virus? Apakah bakteri sebetulnya sama dengan virus? Atau seperti apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi persepsi itu seperti itu ya contohnya. Jadi pokoknya berusaha untuk menjembatani materi yang lalu dengan materi hari ini, sehingga terlihat tidak seperti materi yang lalu dengan materi yang hari ini tuh betul-betul berbeda. Yang padahal setiap materi kan selalu ada keterkaitannya. Nah, misalkan ketika Anda sulit menemukan atau menjembatani materi yang sebelumnya dengan materi hari ini, maka Anda bisa menjembatani materi pada jenjang sebelumnya, di kelas sebelumnya, atau bahkan di jenjang akademik sebelumnya. Misalkan ketika hari ini belajar bioteknologi di SMA, mungkin bisa mengingatkan tentang materi bioteknologi di SMP dan mengaitkannya dengan materi bioteknologi di SMA. Ekosistem juga misalkan bisa mengaitkan materi ekosistem di SMP dan seterusnya. Intinya menjembatani. Nah, itu adalah persepsi ya. Jadi silakan dipertimbangkan bagaimana aktivitas guru dalam memberikan persepsi yang nantinya akan direspon oleh aktivitas siswa yang diharapkan. Gitu ya. Nah, ini adalah persepsi, bisa dengan memutar video, bisa dengan memberikan fenomena yang menarik, eh, yang terkait dengan pertemuan sebelumnya dan juga hari ini, bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkan materi sebelumnya, kemudian dibawa ke materi hari ini. Atau bahkan apersepsi itu bisa juga memberikan sesuatu meskipun tidak ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, tapi sesuatu yang diberikan itu benar-benar memancing keingintahuan siswa. Ya, jadi apersepsi di sini, apersepsi yang kedua, fungsinya bukan menjembatani, tapi apersepsi yang kedua adalah fungsinya untuk memberikan rasa penasaran siswa untuk akhirnya mereka mau belajar materi hari itu. Ya, jadi bisa memberikan fenomena yang sangat luar biasa, fenomena yang membingungkan, fenomena yang membuat siswanya penasaran dan seterusnya. Misalkan hari ini kita mau belajar tentang virus. Ya, hari ini kita mau belajar tentang virus. Ketika dicek materi sebelumnya ternyata tidak ada kaitannya dengan virus. Kemudian ketika dicek di jenjang sebelumnya juga ternyata sulit menemukan keterkaitan dengan materi hari ini tentang virus. Anda bisa membawa suatu fenomena yang menarik. Misalnya ketika minggu yang lalu atau tahun yang lalu kita terkendala pandemi COVID. Nah, jadi pandemi COVID itu bisa dibawa sebagai sebuah persepsi untuk kemudian dikaitkan dengan materi hari ini. Nah, jadi hal seperti itu juga masuk ke apersepsi. Ya, jadi apersepsi sekali lagi saya ingatkan ada dua fungsi yang bisa Anda cantumkan di sini, di mana kalau di template apersepsi itu adalah untuk jembatan antara pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan hari ini, atau apersepsi yang fungsinya kedua adalah untuk membuat siswa penasaran dan mau belajar hari ini untuk menjawab kepenasarannya itu. Nah, itu silahkan dua-duanya juga termasuk ke persepsi. Oke? Nah, itu adalah persepsi, kemudian motivasi. Kalau motivasi ini adalah menjelaskan kepada siswa sebetulnya manfaat belajar materi hari itu tuh untuk apa sih? Apa manfaatnya untuk siswa? Apa manfaatnya untuk kehidupan siswa kalau belajar materi pada pertemuan itu? Apa manfaat belajar ekosistem? Apa manfaat belajar metabolisme misalnya? Itu harus dijelaskan di sini manfaatnya. Kalau tujuan pembelajaran, silahkan tuliskan kembali bahwa guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu apa, dan apa. Tapi tujuan pembelajarannya hanya pada pertemuan yang dimaksud. Ya. Nah, kemudian masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini, kolom untuk tahapan kegiatannya sengaja dikosongkan, karena ini tergantung sintaks model yang dipilih.
Kalau DL ya berarti setiap barisnya harus terkait sintaks ya. Kalau inquiry berarti setiap barisnya juga harus terkait sintaks inquiry dan seterusnya. Terkait sintaks-sintaknya, silakan Anda pelajari pada video di channel YouTube saya terkait sintaks pada model pembelajaran PBL, PJBL, Inquiry, dan Discovery Learning. Jadi sementara dalam perkuliahan hari ini, Anda akan saya fokuskan dulu untuk terampil dalam mengimplementasikan keempat model itu. Karena keempat model itu sampai sekarang masih relevan untuk terus diimplementasikan. Ya, jadi bukan berarti tidak ada lagi model pembelajaran yang lain, hanya dalam perkuliahan ini kita ingin benar-benar mengimplementasikan empat model pembelajaran yang memang sedang populer dan juga masih relevan pada kurikulum yang sedang diimplementasikan sekarang. Gitu ya. Ini pun sama di sini. Jadi sintak yang dimaksud, aktivitas gurunya apa, harapan siswa aktivitasnya apa. Gitu ya. Nah, sintak-sintak ini tergantung dari sintaks yang ada di model yang dipilih. Oke. Kemudian dipertimbangkan juga sintaksnya. Setiap sintaks kira-kira selesai berapa menit. Kemudian dari sintak awal sampai sintak akhir silahkan dijumlahkan. Maka jumlah alokasi waktunya cantumkan di sini. Secara logis ya. Nah, kemudian sintak itu idealnya satu pertemuan. Tapi ada juga model pembelajaran yang memungkinkan membaginya menjadi dua pertemuan. Saya langsung sampaikan saja sekarang. Umumnya, yang satu pertemuan itu adalah discovery learning, inquiry, dan problem-based learning. Untuk project-based learning, biasanya dua pertemuan atau bisa juga lebih dari dua pertemuan. Nah, namun di beberapa kondisi tertentu, problem-based learning pun bisa menjadi dua pertemuan. Ya, bisa menjadi dua pertemuan jika memang teknik memecahkan masalahnya memerlukan waktu yang lebih, seperti misalkan investigasi, observasi langsung ke lapangan, dan seterusnya yang tentunya itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi biasanya sekali lagi untuk yang dua pertemuan umumnya project based learning, tapi bisa juga problem based learning menjadi dua pertemuan. Tapi tidak berarti project based learning dan problem based learning tidak boleh satu pertemuan. Bisa saja satu pertemuan, namun nanti kita akan cek bersama-sama logis tidak pada materi yang dimaksud dengan bobot tujuan pembelajaran yang telah diturunkan, bisa nggak sih selesai dalam satu pertemuan? Itu yang akan kita lihat nanti bersama. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di kegiatan penutup sama. Di sini tahapan kegiatan sudah ada template-nya, tinggal diikuti. Di sini ada melakukan kegiatan refleksi sesuai tujuan pembelajaran. Biasanya aktivitas gurunya nanti adalah memuat kesimpulan. Ketika memuat kesimpulan, ingat bahwa kesimpulan itu harus ditarik dari siswanya dulu, ya. Baru nanti kesimpulan yang ditarik siswa diberikan feedback oleh gurunya. Apa kesimpulannya sudah lengkap, atau ada yang harus diperbaiki, atau ada yang harus dilengkapi. Ya, jadi di sini jangan langsung guru menyimpulkan. Di sini siswa mendengar kesimpulan dari guru, tidak seperti itu. Tapi guru meminta siswa membuat kesimpulan, siswa menarik kesimpulan sesuai apa yang dipahaminya, misalnya ya. Kemudian selanjutnya guru memberikan feedback tentang kesimpulan dari siswa. Baru siswa mencatat kesimpulan dari guru, gitu ya. Jadi harus dari siswa dulu sekali lagi, kemudian dari gurunya, seperti itu. Nah, memuat soal post-test. Tentu soal evaluasi letaknya ada di sini. Evaluasi yang terkait dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan itu. Ya, jadi di sini guru memberikan soal evaluasi, tentu aktivitas siswanya yang diharapkan seperti apa. Gitu ya. Tapi terkait memuat kesimpulan, ini juga bisa jadi apa ya? Bisa jadi pertimbangan kalau sintaks di model tertentu itu ada juga yang menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan yang ada di sini, yang ada di sintak model dengan kesimpulan yang ada di kegiatan refleksi di penutup, itu harus bisa dibedakan kesimpulan apa sih yang ditarik pada saat ada di sintaks dan kesimpulan apa yang ditarik pada saat di tahapan penutup. Gitu. Soalnya kan ada juga ya model pembelajaran yang isinya sintaks terakhir itu adalah menyimpulkan. Oke. Kemudian
Kegiatan selanjutnya adalah memberikan informasi, tugas, atau instruksi terkait pertemuan selanjutnya. Ini sebetulnya fleksibel, tapi biasanya tetap selalu harus ada sih sebetulnya, karena ketika pertemuan hari ini selesai, setidaknya ada tugas yang bisa diberikan, berarti gurunya memberikan penugasan mengenai apa, atau bisa juga mengingatkan siswanya untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya, atau meminta siswa untuk menyiapkan alat bahan untuk praktikum pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Ya, silakan nanti ditulis aktivitas gurunya apa, respon siswanya yang diharapkan seperti apa. Nah, kemudian di kolom selanjutnya, siswa menyampaikan lesson learn dari hasil pembelajaran. Ini memuat eh, refleksi diri dari siswanya mengenai pengalaman belajarnya saat itu. Ya, jadi tentu kita ingin tahu pengalaman belajar yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran saya pada pertemuan yang dimaksud, itu apa saja yang dialami siswa, itu bisa diminta untuk dibuatkan catatannya. Jadi di sini guru meminta siswa untuk membuat catatan tentang refleksi pengalaman belajar siswa pada pertemuan ini. Yang memuat, misalnya ya, yang memuat umumnya refleksi itu, dia sudah belajar apa yang sudah dia pahami, apa yang belum dia pahami, upaya apa yang akan dilakukan untuk membuat dia memahami materi itu nanti. Gitu ya. Atau saran dan masukan bagi pertemuan saat itu. Nah, itu ada di sini. Oke, karena tentu kita juga berharap masukan dari siswa tentang pertemuan hari itu. Yang terakhir, menutup kegiatan pembelajaran. Ya, ini sebetulnya tidak dikosongkan ya, tapi biasanya guru atau memuat cara guru dalam menutup pembelajaran gitu. Entah langsung mengucapkan salam silahkan atau langsung menutup silahkan. Nah, jadi seperti itu saja yang harus dibuat, dan ini harus dibuat untuk semua pertemuan. Ingat, setiap pertemuan bisa saja model pembelajarannya berbeda-beda. Pertemuan 1 DL, pertemuan 2 inquiry, itu bisa terjadi. Yang jelas harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang diturunkan pada setiap pertemuannya juga. Begitupun setiap sintaks juga punya kekhasan sendiri. Jangan sampai lupa bahwa sintaks tersebut punya deskripsi kegiatannya masing-masing yang biasanya relevan dengan 5M pada pendekatan saintifik. Jadi selain Anda mencantumkan sintaks di sini, saya ingin Anda paham bahwa kegiatan 5M-nya itu ada di mana. Karena ingat, di kurikulum Merdeka, kita punya 2 elemen pembelajaran. Yang pertama, elemen kognitif. Yang kedua adalah elemen keterampilan proses. Ya, untuk keterampilan proses, di kurikulum Merdeka, capaian pembelajarannya adalah siswa harus memiliki 6 keterampilan proses yang nanti Anda bisa lihat di capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi Anda harus tahu sintaks-sintaks tersebut, mana yang linear dengan ke-6 keterampilan proses yang dimaksud. Itu ya. Oke, ini saja, silahkan Anda pelajari. Kemudian terkait model pembelajaran, Anda bisa belajar lagi di video channel YouTube saya tentang model-model pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Semoga video ini membantu Anda untuk memahami komponen RPP, terutama pada kegiatan pembelajaran. Dan semoga bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya, bisa dengan mudah menyelesaikan tugas selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.